Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 di sini ingin menjelaskan mengenai analisis curah hujan di kota Denpasar beserta dengan pengaruhnya untuk pemenuhan tugas mata kuliah agroklimatologi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Muhammad Arifin MT. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama ada Elsie Arinda Priselia dengan NPM 055, kemudian ada Krisna Wahyustianingsih dengan NPM 063, kemudian ada Amanda Nur Fitrianingrum dengan NPM 071, kemudian ada Aulia Fatihatus Zanuba dengan NPM 073, kemudian ada saya sendiri Faza Fadirosat dengan NPM 077, kemudian yang terakhir ada Yunita Dwi Ambarwati dengan NPM 078. Dan berikut ini merupakan sedikit cuplikan video tentang kota Denpasar, Bali. Kota Denpasar merupakan ibu kota dari Provinsi Bali. Memiliki ketinggian 0-75 meter di atas permukaan laut dengan luas wilayah 127,78 km persegi. Kota Denpasar memiliki iklim tropis dengan cuaca panas dan lembab sepanjang tahunnya. Memiliki suhu rata-rata sekitar 29,8 derajat Celcius dengan rata-rata curah hujan sebesar 244 mm per bulan. Baik, di sini bisa sama-sama dilihat terdapat data curah hujan yang merupakan data curah hujan dari kota Denpasar dengan rentang waktu 10 tahun antara tahun 2011 sampai 2020. Dan dari data tersebut kita dapat menentukan jumlah bulan kering dan bulan basahnya. Bulan kering itu ketika curah hujan kurang dari 60 mm dan bulan basah ketika curah hujannya lebih dari 100 mm. Dan setelah dilakukan perhitungan, kita memperoleh rata-rata bulan keringnya sebesar 4,5 dan bulan basahnya sebesar 6,8. Dari kedua data ini, kita dapat menentukan Denpasar ini termasuk ke dalam wilayah apa, termasuk ke dalam iklim apa. Klasifikasi iklim berdasarkan iklim Smith-Ferguson dengan rumus Ki sama dengan bulan kering dibagi dengan bulan basah, di mana dalam kasus kota Denpasar ini kita dapat bulan keringnya 4,5 dan bulan basahnya sebanyak 6,8 dengan hasil 66% atau 0,66. Jadi menurut iklim Smith-Ferguson ini, Denpasar termasuk ke dalam iklim sedang. Seperti pada gambar ini, Denpasar berwarna orange, yang berarti tipe iklimnya D, yang merupakan tipe iklim sedang. Gitu. Klasifikasi iklim menurut Oldema didasarkan kepada jumlah kebutuhan air yang dibutuhkan dengan pertanian menggunakan unsur iklim hujan, terutama pada tanaman pangan seperti padi dan jagung. Denpasar termasuk ke dalam tipe D3 yang bulan basah secara berturut-turut antara 3-4 bulan dengan bulan kering berturut-turut 4-6 bulan. Tanaman tahunan. Tanaman tahunan merupakan tanaman yang hidupnya sepanjang tahun dan akan dipanen sepanjang tahun pula sampai tanaman tersebut tidak berproduksi lagi. Pada umumnya, tanaman tahunan merupakan tanaman perkebunan dengan ciri-ciri berkayu keras dan dapat dipanen sepanjang tahun sesuai dengan musim buahnya. Salah satu tanaman tahunan yang akan kami bahas kali ini yaitu tanaman salak. Salak akan tumbuh dengan baik di daerah dengan curah hujan rata-rata per tahun 200-400 mm per bulan. Hal tersebut berarti salak membutuhkan tingkat kebasahan atau kelembapan yang tinggi, tapi tidak tahan dengan genangan air. Salak hidup di suhu yang paling baik antara 20-30 derajat Celcius. Tanaman salak menyukai tanah yang subur, gembur, dan lembab.
Tanaman salak tumbuh pada ketinggian tempat 100-500 meter di atas permukaan laut. Pemupukan tanaman salak dilakukan saat usia tanaman 0-12 bulan yaitu 1 kali sebulan, 12-24 bulan yaitu 1 kali dalam 2 bulan, 24-36 bulan yaitu 1 kali dalam 3 bulan, 36 dan seterusnya yaitu 1 kali dalam 6 bulan. Pupuk yang diberikan yaitu pupuk kandang atau pupuk urea. Buah salak dapat dipanen setelah matang benar di pohon, biasanya berumur 6 bulan setelah bunga mekar. Salak yang terkenal dari Bali yaitu ada salak Bali. Tanaman semusim. Padi dapat ditanam di musim kemarau atau hujan. Pada musim kemarau, produksi meningkat asalkan air irigasi selalu tersedia. Di musim hujan, walaupun air melimpah, produksi dapat menurun karena penyerbukan kurang intensif. Tanaman padi memerlukan penyinaran matahari penuh tanpa naungan. Angin berpengaruh pada penyerbukan dan pembuahan, tetapi jika terlalu kencang akan merobohkan tanaman. Padi dapat tumbuh pada ketinggian 0-150 mdpl dengan temperatur 19-27 derajat Celcius, memerlukan cahaya matahari penuh tanpa naungan. Padi menghendaki tanah lumpur yang subur dengan ketebalan 18 sampai dengan 22 cm dan pH tanah 4-7. Tanaman padi dapat tumbuh pada daerah mulai dari dataran rendah sampai dataran tinggi. Di dataran rendah, padi memerlukan ketinggian tempat 0 sampai 650 mdpl dengan temperatur 22 sampai dengan 27 derajat Celcius. Sedangkan di dataran tinggi 650 sampai dengan 1500 mdpl dengan temperatur 19 sampai dengan 23 derajat Celcius. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sistem perikanan di Kota Denpasar. Denpasar merupakan ibu kota provinsi Bali yang memiliki sebagian wilayahnya berupa pantai atau pesisir. Meskipun demikian, untuk sistem perikanan lautnya masih kurang diandalkan di sana. Karena Denpasar memiliki laut dan pantai yang sangat bagus, sehingga cocok untuk sektor pariwisatanya. Dan untuk sistem perikanan daratnya, karena Kota Denpasar tergolong daerah yang tidak terlalu tinggi, sehingga cocok untuk budidaya perikanan darat seperti ikan gabus, nila, dan gurami. Serta di Kota Denpasar juga didukung dengan adanya Sungai Badung yang menjadi habitat alami dari perikanan darat tersebut. Dan sekarang, Dinas Perikanan di Kota Denpasar sedang mengoptimalkan budidaya perikanan darat, yakni budidaya ikan gabus. Karena populasi ikan gabus di sana sudah sangat sulit ditemukan, dan ikan gabus juga cocok dibudidayakan di Kota Denpasar, karena Denpasar memiliki temperatur suhu yang tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas juga, serta budidayanya di sana masih berupa tambak-tambak tradisional. Pengairan. 1. Irigasi. Kebutuhan air untuk irigasi di Bali yaitu 72% dari total kebutuhan air di bumi, karena padi dapat menyerap air 2 liter per detik per hektar. Sistem irigasi yang terkenal di Bali yaitu subak. Sistem ini mencakup lahan di teras pegunungan untuk mengatur pengairan lahan persawahan. Sistem subak Bali bekerja dengan metode irigasi kontinu dan bergilir. Dalam subak, petani diorganisir dan dibagi menjadi 2 kelompok persawahan. Setiap persawahan menerima distribusi air irigasi secara adil. 2. Drainase. Banjir adalah salah satu permasalahan yang timbul akibat dari curah hujan. Toka Plolowan yang berlokasi di Kecamatan Denpasar Selatan, termasuk dalam sistem 4 drainase Kota Denpasar dan merupakan salah satu saluran pembuangan utama. Wilayah yang dilalui saluran ini memiliki topografi yang relatif rendah. Di wilayah ini terdapat beberapa titik banjir.